Sebelum penjaga rumah pergi memanggilnya, Vito sudah berjalan ke arah sini dengan wajah muram. Lagi pula, teriakan kakak kedua yang seperti sedang patah hati barusan. Anggota lainnya di lantai bawah semua terkejut, dan mereka juga bergegas naik. Melihat lemari menimpa tubuh kakak kedua, dengan mudah bisa menebak apa yang terjadi barusan. Kakak kedua, Vito berteriak dengan sangat serius. Periksa beberapa orang yang berpartisipasi dalam insiden ini, dan siapa utusan utama di baliknya. Mata Ezra memancarkan jejak haus akan darah, dan suaranya sangat dingin. Dia tidak akan pernah melepaskan siapapun yang mencoba merugikan Kina. Ya, Vito menjawab dengan suara yang berat. Setelah melakukan panggilan telepon, dalam 2 menit, belasan penjaga yang bersembunyi di kegelapan untuk melindungi tuannya, bergegas ke rumah keluarga Okto yang besar. Bawa semua orang pergi, Vito memerintahkan dengan nada dingin, lalu menoleh dan berkata kepada penjaga rumah dan yang lainnya juga ikut dalam penyelidikan. Ya, Tuan Muda, penjaga rumah segera menjawab. Itu sudah menjadi kelalaian terbesarnya karena tidak maju untuk melindungi tuannya pada saat bahaya. Dia juga yang mengundang porter dan orang yang bertanggung jawab untuk mengatur ulang kamar Tuan Muda. Tunggu, pria itu, Ezra menghentikan Vito, menatap tajam ke arah pria yang berdiri di sebelah lemari dan membuat gerakan kecil sebelum lemari itu jatuh. Meskipun dia tidak banyak bicara, Vito bisa langsung mengerti apa yang dia maksud. Ya, Vito menjawab dengan sungguh-sungguh, kemudian dia mengedipkan mata pada beberapa penjaga itu, yang dengan cepat membawa semua pekerja ke bawah. Tuan Muda, kami tidak tahu apa-apa, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Seorang porter sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat berteriak untuk dirinya sendiri, dan yang lain berjuang untuk berdamai. Orang-orang itu hanyalah porter biasa, tidak pernah melihat adegan besar seperti itu. Terutama mereka yang ketakutan karena melihat orang berkulit hitam dengan wajah dingin dan aura pembunuh. Kami sedang mengatur perabotan di kamar dan tidak tahu apa-apa. Tuan Muda, kita, diam, Vito berkata dengan nada muram, melihat para pekerja dengan mata dingin. Siapapun yang berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan mencabut lidahnya. Ketika kata-kata itu terdengar, semua orang terdiam, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi dengan bibir tertutup rapat. Kalian bersalah atau tidak, Tuan Muda akan mencari tahu sendiri, dan tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Penjaga rumah juga melirik orang-orang itu dan berkata dengan suara yang berat. Adapun mereka yang ingin menyerang Nyonya Muda kedua, hanya mengusap leher mereka dengan patuh dan menunggu kematian. Sampai penjaga mengantar orang-orang itu pergi, Vito mengalihkan perhatiannya kembali dan bertanya dengan khawatir. Kakak kedua, apakah kamu kenapa-napa? Tidak apa-apa. Ezra menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Kekuatan dan berat lemari berada dalam kisaran yang bisa dia tanggung. Dia sangat beruntung. Jika itu Kina, dia pasti tidak akan bisa menahan lemari itu. Dari saat bahaya terjadi hingga saat ini, Ezra selalu memeluk Kina dengan kuat di pelukannya dan tidak pernah melepaskannya, seolah-olah dia paling aman hanya jika dia tetap berada di pelukannya. Ezra, Kina berbisik kepadanya, memegang erat pakaiannya dengan tangan kecilnya, dengan keringat dingin di dahinya dan wajah pucat, dia berkata, perutku sakit. Ezra mengira dia telah menghalangi semua bahaya padanya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Kina, wajahnya memucat, lalu dia menggendongnya tanpa berpikir panjang, dan turun ke lantai bawah dengan cepat. Panggil ambulans, cepat, kakek Okto segera memerintahkan, dan dengan cepat turun bersama yang lain. Bayi dalam perut Kina hampir berusia 8 bulan, dan sedikit kecerobohan pada trimester ketiga dapat menyebabkan bayi lahir prematur atau ibu dan anak dalam bahaya. Jika ada yang salah dengan Kina dan anak itu, Tuan Muda pasti gila. Ezra baru saja keluar dari rumah sambil menggendong Kina. Vito sudah mengemudikan mobil ke pintu dan berhenti. Kakak kedua, dia berteriak sambil dengan cepat membuka pintu kursi belakang mobil.
Ezra bergerak cepat dan lembut untuk menempatkan Kina di kursi belakang, lalu berputar ke sisi lain, membuka pintu mobil dan duduk. Setelah keduanya duduk, Vito segera menyalakan mobil. Dengan cepat mobil melaju menuju rumah sakit dengan kecepatan tinggi. Kina, jangan gugup, Kina akan baik-baik saja. Ezra duduk di samping sehingga tubuhnya bisa beristirahat dengan aman di lengannya, sambil menyeka keringat dingin dari dahinya, dan berkata dengan tenang. Kina meletakkan tangannya di perutnya yang sakit. Dia sangat takut dan cemas hingga dia hampir menangis. Aku takut, dia membenamkan wajahnya di dadanya, berkata sambil terisak-isak. Mereka sama-sama menyukai dan menantikan kedatangan bayi dalam waktu dekat. Mereka berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi hari ini. Dia sangat takut ada yang salah dengan bayi itu. Jangan takut, bayi itu akan baik-baik saja. Kamu juga akan baik-baik saja. Jangan menakuti dirimu sendiri. Ezra mencium air mata di wajahnya, berkata dengan lembut untuk menenangkannya. Sebenarnya dia juga merasa sangat takut. Pertama dia hampir dalam bahaya yang fatal, dan sekarang adalah bayinya. Tatapan pembunuh muncul di matanya yang sedikit menyipit, tidak peduli apakah itu dia atau bayinya. Jika ada perbedaan, dia pasti akan mengirim orang-orang itu dan orang yang ada di balik semua ini ke neraka dengan tangannya sendiri. Kina menggigit bibirnya dengan kuat, menekan rasa takut di hatinya, tetapi tidak bisa menahan air matanya yang terus jatuh, dan terus memohon agar bayinya tidak bermasalah. Dia memohon dengan mata merah, jangan beritahu orang tuaku dulu. Sudah begitu banyak orang yang khawatir, dan dia tidak ingin orang tuanya ketakutan. Baik, Ezra segera setuju, dan kemudian memerintahkan Vito yang mengemudi di depannya, lebih cepat sedikit. Kakak kedua, mengemudi terlalu cepat akan mengguncangnya. Aku sudah mengemudi secepat mungkin sambil mempertahankan kondisi stabil, Vito menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Dia juga sangat khawatir tentang keadaan kakak ipar Kina dan keponakan kecilnya, juga berusaha bergegas ke rumah sakit secepat mungkin. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dia merasa bahwa membangun rumah keluarga Okto di gunung yang jauh dari kota adalah hal yang mengerikan. Ezra ingin mengatakan sesuatu lagi, namun ponselnya tiba-tiba berdering. Itu panggilan telepon dari orang rumah, jadi dia mengangkatnya. Tuan muda, ambulans yang kami panggil sudah di jalan. Itu bisa mempercepat waktu, harap berhati-hati agar tidak ketinggalan. Kami akan pergi ke rumah sakit nanti. Eldrick, yang sudah duduk di dalam mobil, berkata kepada putranya. Baik, Ezra menjawab dengan suara yang berat. Setelah menutup telepon, dia menghibur Kina untuk bersantai. Jangan terlalu gugup, ambulans akan segera tiba. Kina tidak mengatakan apa-apa, tetapi juga berusaha menyesuaikan emosinya agar tidak memengaruhi bayinya karena emosinya. Setelah sekitar 20 menit, mereka bertemu dengan ambulans yang mereka panggil. Setelah tiba di rumah sakit, Kina segera dikirim ke ruang gawat darurat. Sementara Ezra dan Vito hanya bisa berdiri di koridor dan menanggung penderitaan di hati mereka. Adegan yang seperti deja vu ini mengingatkan Ezra tentang terakhir kali dia berada di Jepang. Dia pernah hampir kehilangan Kina. Vito menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya. Sesudah hembuskan asap rokok, dia pun bertanya, "Kakak kedua, kamu merasa siapa yang lakukan hal ini?" Sebenarnya Ezra sudah curigai seseorang di dalam hatinya. Orang itu adalah Ahri yang malam tadi diusir dari keluarga Okto. Jika adalah dia, aku pasti akan bunuh dia. Ezra tentu saja tahu apa yang dipikirkan oleh orang itu. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Sekujur tubuhnya pun memancarkan aura yang sangat menyeramkan dan mematikan. Seketika dia pun terlihat seperti setan yang ada di neraka. Ezra pasti akan memusnahkan siapapun yang mengancam keselamatan keluarganya. Tidak lama kemudian, ayah dan ibu Ezra dengan kakek Okto juga pergi ke rumah sakit. Setelah melihat Ezra dengan Vito berdiri di sana, Kalenia pun hampiri mereka dan bertanya dengan cemas, "Ezra, gimana kondisi Kina?" "Tidak tahu,
Ezra menatap pintu ruang operasi dan berkata dengan wajah dingin. Sesudah mendengar jawaban ini, Kalenia pun diam dan tidak bertanya lagi. Kemudian, HP Ezra pun berdering. Melihat orang yang telepon dia adalah Judith, Ezra pun langsung angkat dan berkata dengan dingin, bilang, "Tuan muda kedua, seorang pelayan keluarga Okto masuk ke kamar kamu dengan nyonya muda kedua diam-diam. Dia juga bongkar tas nyonya muda kedua." Judith yang sudah nangkap pelayan itu melapor ke Ezra dengan dingin. Mendengarkan ini, Ezra murka. Dia menggertakkan giginya dan berkata, barang apa yang dia curi dari tas nyonya muda. Beraninya orang itu manfaatkan kesempatan ini untuk mencuri barang, bahkan barang istrinya juga berani disentuh. Tampaknya aturan keluarga Okto harus diperkuat lagi. Tuan muda kedua, pelayan itu tidak curi barang yang ada di tas nyonya muda, tapi dia ambil sebuah alat penyadap suara mini dari tas nyonya muda. Judith menjawabnya, kurang ajar. Ezra tidak bisa bersabar lagi, wajahnya menjadi sangat suram. Alat penyadap suara itu pasti dimasukkan oleh Ahri ke tas Kina pada malam tadi. Semalam Ezra sudah curigai Ahri menyembunyikan sesuatu di dalam kamar. Tetapi sesudah Ezra membongkar setiap sisi kamar dan memeriksa semua barang yang ada di dalam kamar, dia pun lupa untuk memeriksa tas Kina. Biasanya Ezra akan membahas sedikit masalah pekerjaannya dengan Kina. Terkadang dia juga akan meminta pendapat dari Kina. Semalam Kina menanyakan apa hubungan Ahri dengan wanita asing yang ada di acara ulang tahun Tuan Max. Untung saja Ezra menghentikan Kina. Jika tidak, masalah yang lebih parah pun akan terjadi. Jika alat penyadap suara itu tidak ditemukan dan dibawa ke markas, Ezra tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi setelah rahasia-rahasia pekerjaannya tersebar. Tuan muda kedua, pelayan itu, Judith menatap pelayan yang sudah pingsan di atas lantai dengan dingin, dan bertanya pada Ezra. Jangan lakukan apa-apa terhadap pengkhianat itu dulu, tunggu aku pulang. Selesai ngomong, Ezra langsung akhiri panggilan itu. Ezra, kakak kedua, ada apa? Orang-orang keluarga Okto bertanya kepada Ezra dengan serentak. Mereka tidak tahu siapa yang telepon Ezra. Mereka juga tidak tahu apa yang dibilang oleh orang itu. Mereka hanya mendengar barang apa yang dia curi dari tas nyonya muda. Mereka menebak itu adalah panggilan telepon dari rumah keluarga Okto. Terdapat seorang pelayan menyelinap ke dalam kamar yang aku nginap dengan Kina. Ezra menjawabnya dengan singkat, kemudian dia pun memberitahu hal yang dilaporkan oleh Judith ke mereka. Orang-orang keluarga Okto yang ada di sana sama sekali tidak menyangka di rumah mereka terdapat seorang pengkhianat, bahkan masih memanfaatkan waktu ketika keluarga Okto sedang tidak ada orang, dan lagi ada masalah untuk membantu orang luar. Keluarga Okto biasanya tidak pernah merugikan mereka semua, bahkan masih sering berikan keuntungan ke mereka. Tidak disangka akan terdapat seorang pengkhianat seperti ini. Hanya saja orang keluarga Okto tidak mengatakan apapun, karena mereka tahu Ezra akan menangani masalah ini. Beberapa saat kemudian, mereka pun melihat pintu ruangan operasi dibuka, dan sekumpulan nakes keluar dari dalam dengan mendorong sebuah berangkar pasien. Ezra langsung maju ke depan dan bertanya, "Dokter, gimana kondisi istriku dengan anakku?" Dokter itu pun menjawab dengan sopan, "Tuan muda kedua. Nyonya muda kedua hanya, kemungkinan besar bayi akan dilahirkan lebih awal. Apalagi sekarang perutnya juga semakin besar, dan agar kelahiran prematur tidak terjadi. Nyonya muda kedua perlu istirahat yang banyak dan tidak boleh turun dari ranjang. Mengenai kapan baru boleh turun dari ranjang, masih harus sesuaikan dengan kondisinya. Sebelum bayi dilahirkan, disarankan jangan terlalu banyak beraktivitas, dan hanya perlu istirahat di ranjang saja. Terutama tidak boleh lakukan aktivitas yang berlebihan, juga harus punya suasana hati yang baik, dan emosinya tidak boleh naik turun. Hanya perlu berbaring saja." Ezra bertanya dengan suara yang dingin. Ini menandakan Kina dengan bayi baik-baik saja. Iya. Beberapa hari ini kalau bisa, usahakan jangan turun dari ranjang. Lalu, makanan yang harus diperhatikan, nanti aku juga akan susun listnya.
Dokter berkata dengan hati-hati. Bagaimanapun di dalam perut nyonya muda kedua terdapat cucu emas keluarga Okto yang sangat mulia. Jika terjadi sesuatu di rumah sakit, mereka mana bisa bertanggung jawab. Oke, Ezra merasa lega di dalam hati. Kina dengan anak mereka baik-baik saja. Setelah antar Kina kembali ke kamar rawat VIP, Kalenia pun menanyakan hal yang harus diperhatikan ke dokter. Ezra duduk di kursi yang ada di samping Kina, dan berkata ke ibunya, "Bu, ngomong di luar, kalian sudah ganggu Kina yang lagi istirahat." Oke, kita ngomong di luar, ngomong di luar. Kalenia mendorong suaminya, lalu dia pun memapah kakek Okto untuk keluar dari kamar rawat, dan tinggalkan Ezra sendiri di dalam, agar Ezra bisa menemani Kina. Kamar rawat yang begitu luas, sekarang pun hanya tersisa Ezra dengan Kina, suasananya pun menjadi sangat hening. Ezra meraih tangan Kina dengan lembut dan menciumnya. Kina dengan bayi sangat kuat, mereka baik-baik saja. Saat Kina bangun juga sudah sore, melihat wajah tampan Ezra yang begitu lembut, Kina pun tertegun, lalu dia pun ingin bangun dari ranjang. "Ezra, anak kita. Anak kita baik-baik saja." Ezra langsung menghentikan Kina, dia tidak memperbolehkan Kina untuk bergerak, dan meletakkan tangan Kina di atas perut, berbaring yang baik. "Dokter bilang anak kita baik-baik saja, tapi kamu dan bayi, kondisinya tidak terlalu baik, jadi harus banyak istirahat, jika tidak anak kita akan dilahirkan lebih awal." Bener, Kina memegang perutnya dengan bengong, dia tadi mimpi anak mereka gugur. Memikirkan ini, air matanya pun menetes, untung saja, anak mereka masih sehat, untung saja, hanya mimpi. "Kok nangis?" Ezra menyeka air mata Kina dengan panik, dan berkata, "Tidak boleh nangis, dokter bilang kondisi kamu masih tidak stabil, jika emosimu naik turun, tidak bagus bagi anak kita." Dalam hal seperti ini, kata-kata dari dokter pun seperti perintah dari raja, jadi Ezra pun sangat mematuhinya. Kina pun langsung menarik nafas. Lalu dia mengedipkan matanya, dan tidak berani menangis lagi. Kina menundukkan kepalanya dan melihat perutnya dengan diam.